Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my channel. Pada video kali ini saya akan sharing tentang pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi olahan setengah jadi. Apa itu pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi? Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian, rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi: A. Dapat dikemas lebih ringkas. B. Menghemat ruang dalam penyimpanan. C. Mengurangi biaya dalam penyimpanan. Bahan pangan dari serealia. A. Beras. Beras merupakan hasil pertanian yang menjadi makanan pokok sehari-hari pada kebanyakan penduduk di dunia. B. Jagung. Sebagai sumber pangan, jagung dikonsumsi dalam bentuk segar, kering, dan tepung. C. Gandum. Alternatif produk pangan yang dapat dikembangkan dari gandum menjadi olahan pangan setengah jadi yaitu pasta, tepung gandum, dan tepung terigu, mie, dan kerupuk. D. Sorghum. Alternatif produk pangan yang dapat dikembangkan dari sorghum menjadi olahan pangan setengah jadi yaitu biji beras, sorghum, tepung sorghum, kerupuk, dan rengginang sorghum. Bahan pangan dari umbi. A. Ubi jalar. Alternatif produk pangan yang dapat dikembangkan dari ubi jalar menjadi olahan pangan setengah jadi yaitu pati ubi jalar, gaplek, dan tepung ubi jalar. B. Singkong atau ubi kayu. Produk pangan yang dapat dikembangkan dari ubi kayu sangat banyak yaitu gaplek, tepung instan, beras singkong, tepung tapioka, tepung singkong, tepung moka, dan kerupuk opak. C. Talas. Di Indonesia talas lebih banyak digunakan sebagai pangan kudapan atau tambahan sayur. Karakteristik bahan pangan setengah jadi: 1. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk bibit tebal atau tipis. 2. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar. 3. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran hati. A. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Teknik pengolahan panas basah adalah pengolahan bahan makanan dengan berbahan cairan sebagai pematang. B. Teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bahan dasar cairan atau kering untuk mematangkan, misalnya deep frying, shallow frying, roasting, baking, dan grilling. Setelah ini kami ingin mencontohkan pengolahan bahan makanan setengah jadi dari kacang-kacangan. Kami mengambil kedelai untuk dibuat makanan setengah jadi menjadi tahu. Bahan-bahan membuat tahu. A. Kacang kedelai. B. 1 gram batu tahu atau kalsium sulfat atau CaSO4 atau 3 mili asam cuka mayoun air perasa lemon. C. Air secukupnya. Alat-alat membuat tahu: bak atau tong besar atau baskom, pisau, kain tipis, saringan, loyang guna mencetak tahu, tampah atau nyiruh, tungku atau kompor, alat penghancur atau mesin giling atau blender, kain pengaduk, cetakan tahu, keranjang, wajan. Langkah-langkah membuat tahu. A. Perendaman. Cara pembuatan tahu yang pertama yaitu perendaman tahu. Proses perendaman ini dilakukan guna memperlunak struktur sel kedelai. B. Penggilingan. Cara membuat tahu yang kedua yaitu penggilingan. Pada tahapan ini, biji kedelai akan digiling dengan tujuan supaya dapat memperkecil partikel kedelai sehingga nantinya dapat secara mudah dilakukan pengekstraksi protein ke dalam susu kedelai. C. Pemasakan. Cara pembuatan tahu berikutnya yaitu memasakkan
bubur kedelai yang didapat dari hasil penggilingan, kemudian dimasukkan ke dalam bak masak dengan menambahkan air sehingga bubur kedelai menjadi encer. D. Penyaringan. Cara pembuatan tahu selanjutnya yaitu penyaringan. Pada tahap ini bubur kedelai yang sudah dimasak nantinya akan disaring untuk mendapatkan sari kedelai. Proses penyaringan ini dapat dilakukan dengan cara meletakkan bubur kedelai di atas kain belacu maupun kain sifon yang telah diletakkan di atas bak penampung. Kemudian bubur kedelai ini akan diperas guna mendapatkan sari kedelainya. E. Penggumpalan. Cara pembuatan tahu berikutnya yaitu penggumpalan. Proses penggumpalan adalah proses menggumpalkan sari kedelai. Sejumlah pengrajin tahu menggumpalkan sari kedelai dengan cara menambahkan bahan asam yang ditanamkan bibit, di mana bibit adalah bahan asam sisa proses penggumpalan sehari sebelumnya. F. Pembungkusan dan pencetakan. Cara pembuatan tahu yang terakhir yaitu pembungkusan dan pencetakan. Pada tahapan ini bubur kedelai yang telah menggumpal nantinya dicetak menjadi tahu. Pada tahapan ini dapat dilakukan dengan memakai teknik cetak bungkus dengan bantuan alat berupa pres yang memiliki cetakan. Tahu yang akan dicetak ini terlebih dahulu dibungkus dengan menggunakan kain belacu yang dipotong menjadi bentuk segi empat kecil-kecil. Dan inilah hasil akhir dari pengolahan kedelai yang kita buat menjadi tahu. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan materi pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi olahan setengah jadi? Jika kalian belum paham, bisa ditanyakan di komentar.